dengan bantuan mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Lukman Hakim Aidin, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Pasal 1, pemohon menerangkan bahwa informasi dan penjelasan yang diminta, saya akan membacakan pada pokoknya saja. 1. Pada pengadaan barang dan jasa. 2. Pada pelaksanaan reses, dianggap sudah dibacakan. 3. Pada perjalanan dinas, dianggap sudah dibacakan. 4. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur antara lain, dianggap sudah dibacakan. Pelaksanaan hearing atau dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah tokoh masyarakat dengan sudah dibacakan. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Bintek dan anggota atau Bintek yang sudah dibacakan. Honorarium narasumber dan bukan ASN yang sudah dibacakan. Tunjangan perumahan yang sudah dibacakan. 9. Tunjangan transportasi yang sudah dibacakan. 10. Surat pertanggungjawaban pendapatan lainnya sesuai dengan surat pertanggungjawaban penerimaan lainnya yang sudah dibacakan. 11. Daftar isian pelaksanaan anggaran IPA pada Sekwan DPRD tahun 2020 dan 2021. 12. Soft copy peraturan daerah Perda tentang APBD tahun 2020 dan tahun 2021 dan tahun 2022. Pasal 2, bahwa terhadap permohonan informasi aku sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, termohon menyatakan informasi aku merupakan informasi terbuka dan bersedia untuk memberikan kepada pemohon informasi angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 12 pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Gubernur 175 Tahun 2016 tentang layanan informasi publik di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasal 3, bahwa terhadap permohonan informasi aku sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 4 dan angka 11, termohon bersedia membuat surat pernyataan bahwa informasi aku tidak dikuasai. Pasal 4, bahwa terhadap permohonan informasi aku sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 13, termohon bersedia memberikan link yang dapat diakses oleh pemohon. Pasal 5, bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2, termohon akan memberikan informasi itu dalam bentuk soft copy dan hard copy kepada pemohon selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah kesepakatan mediasi ditetapkan. Pasal 6, lokasi penyerahan informasi aku bertempat di Sekretariat DPRD DKI Jakarta pada hari kerja sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pasal 7, berdasarkan kesepakatan mediasi ini, pemohon dan termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi aku. Kesepakatan mediasi aku telah dibuat secara tertulis pada hari Selasa 15 Agustus 2023 dan telah dibacakan di hadapan para pihak dan para pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi ini, pemohon dan termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi aku. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang KIP junto pasal 47 ayat 2 Perki PP SIP Undang-Undang KIP pada pokoknya mengatur bahwa kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan mediasi Komisi Informasi. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang KIP menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut. Memutuskan memerintahkan pemohon dan termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan akuo. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Majelis Komisioner A. Budi Gojali selaku Ketua Merangkap Anggota, Haryana Huta Barat dan Agus Wijaya Nugroho masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 5 September 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Melin Evelina Simatupang sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pemohon dan termohon.
Setelah ditandatangani untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya, diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Jakarta, 5 September 2023. Ya. Baik, sebentar dulu saya kasih ini. Baik, dengan demikian sidang adjudikasi non litigasi perkara sengketa informasi dengan nomor register sengketa 003 /2 Romawi KIP strip DKI strip PS dari 2023 antara pemohon Pemantau Keuangan Negara PKN terhadap termohon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang adjudikasi Komisi Tadi ada pertanyaan? Tadi pertanyaan tadi. Tadi kita ada pertanyaan. Iya, soalnya ada nanti jadi nggak berubah. Nah, yang apa tadi? Itu cuma 12, harusnya 13. Hah? Itu gimana? Oh iya, jadi ada 2 poin. Yang pertama, ini harusnya sekretariat. Apa ini kan maksudnya DPRD kan, sekretariat. Yang tadi saya sebetulnya juga itu. Yang pertama, yang kedua, tadi tuh seingat saya tuh baca sampai 12. Harusnya kan 13. Harusnya kan 13. Betul, Nah, betul. maksudnya kenapa? Jadi nanti berdampak ke pasal 4 masalahnya. Ya, pasal kan sesuai dengan pasal 3 maksud saya gitu. Tadi saya mau menyampaikan itu. Ya, karena pembacaan putusan jadi langsung. Mungkin sesuai dengan Modelnya gitu ya. Maaf ya. sesuai dengan itu aja artinya apa yang kita tanda tangan itu pegangan kita kan? Nanti kami tetapkan lagi. Soalnya ngaruhnya kalau nggak ada yang pasal 3 sih mungkin nggak apa-apa ya. Cuma karena ada ngaruh ke pasal ini nih. Di 13 harusnya kan nggak ada jadinya. Padahal kan harusnya ada gitu loh. Itu aja saya. Pasti dulu. Oke. Nah. Ini hadis saya dulu kan. Bukan ini apa? Tulisan subjeknya. Iya. Ini pas nggak? 20 menit. Pas. Tunggu pergi dulu tuh. Tunggu. Mantap itu. Ini kita. Perjuangan. Perjuangan. Terlalu dekat nggak? Terlalu dekat. Pas. Pas ya? Oke, lanjut.
Hmm? Oke, tanya. Selamat pagi, salam sejahtera. Tanya. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera. Ketua Umum PKN RI. Syukur alhamdulillah pagi ini PKN RI menghadiri putusan sidang sengketa dokumen dengan DPR RI. Setelah tim PKN RI Pusat mengikuti dan menghadiri persidangan tersebut, yang ingin kami sampaikan dan tanyakan secara mendalam dengan Ketua Umum PKN RI, bagaimana perjalanan atau jalannya persidangan di KI DKI hari ini, Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Pak Siotang, SHMH Ketua Umum Mantoko Negara. Hari ini kita tadi sudah mengikuti persidangan hasil mediasi antara pemantau keuangan negara sebagai pemohon dan DPR DKI Jakarta sebagai termohon. Yang pertama-tama kita sudah mengajukan permohonan informasi, yaitu antara lain masalah dokumen pengadaan barang dan jasa yang ada di kantor DPR DKI Jakarta. Yang kedua adalah masalah perjalanan dinas para anggota DPR, anggota DPR yang ada di DKI Jakarta. Yang ketiga adalah yang paling itu masalah laporan pertanggungjawaban masalah pelaksanaan reses. Reses. Baru masalah tunjangan juga, termasuk pengembangan dan sumber daya, termasuk masalah tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan lain. Itu kita minta waktu itu, namun oleh PPID tidak memberikan, sehingga kami membuat keberatan kepada Sekretaris Dewan dan Ketua DPR Provinsi DKI Jakarta. Namun juga tetap tidak diberikan, sehingga pemantau keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 dan sesuai dengan Perki nomor 1 tahun 2013 tentang standar atau tentang tata cara pengajuan sengketa informasi publik, maka kami mengajukan ke Komisi Informasi DKI Jakarta di Jakarta ini. Nah, setelah mengalami beberapa kali persidangan, sehingga persidangan ditempuh pertama sebagai langkah awal adalah sebelum adjudikasi memang ada proses mediasi. Di dalam proses mediasi tersebut, bahwa kita juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPR Provinsi DKI Jakarta memberikan atau menyetujui apa yang kita mohonkan itu, yaitu antara lain adalah dokumen kontrak, dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa. Contoh pengadaan komputer, pengadaan alat-alat elektronik, termasuk sarana dan prasarana yang ada di DPR. Itu diperkirakan hampir 50 miliar. Termasuk masalah perjalanan dinas. Jadi di situ, di perjalanan dinas itu jelas nanti termasuk tiket, fotokopi tiket, termasuk
hotel, biaya hotel, termasuk biaya mereka naik taksi ke bandara. Itu harus lengkap semua fotokopinya. Mereka harus berikan itu. Termasuk reses. Nah, reses ini yang kita agak konsentrasi dalam reses. Kenapa kami minta? Karena DPRD DKI Jakarta menganggarkan dana reses, padahal kita tahu waktu itu adalah 2020 sampai 2021 itu adalah COVID. Namun kenyataannya kok ada mereka anggarkan dana COVID. Makanya kita minta laporan pertanggungjawaban masalah dana COVID. Selanjutnya adalah masalah anggaran peningkatan daripada sumber daya manusia daripada DPR. Contohnya DPR melaksanakan studi banding atau DPR melaksanakan seminar atau pembelajaran, itu kan ada anggarannya. Itu juga kita minta, termasuk laporan pertanggungjawaban tentang tunjangan-tunjangan lainnya. Itu kita minta. Dan nanti kita harapkan kepada seluruh anggota DPR yang ada di DKI Jakarta agar mempersiapkan itu. Mempersiapkan itu ya mulai tanggal 30 hari setelah mediasi. Berarti diperkirakan tanggal 26 ya. Tanggal 26 September kami akan mengambil dokumen-dokumen tersebut itu. Apabila nanti para ketua DPR ini tidak memberikan, kami juga akan menempuh jalur hukum dengan eksekusi paksa. Tapi kami harapkan janganlah sampai terjadi eksekusi paksa. Kita harapkan dengan sukarela, ya, sukarela para anggota DPR DKI Jakarta ini memberikan dokumen-dokumen tersebut. Itu yang kita harapkan. Oke, sedikit lagi Pak Ketum, yang perlu kita pertajam, putusan mediasi itu terjadi tanggal 15 Ya. Agustus 2023. Ya. 30 hari dari putusan mediasi tersebut adalah jatuh tanggal 26 September. Pertanyaan kita, bagaimana persiapan tim PKN RI Pusat untuk melakukan pengambilan dokumen di sekretariat DPRD DKI tersebut? Terima kasih seluruh tim PKN yang ada di DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi sudah saya siapkan nanti untuk mempersiapkan diri dalam rangka pengambilan dokumen berapapun biayanya, biaya fotokopinya akan kita ambil. Dan kalau nanti para anggota DPR ini tidak memberikan laporan-laporan resesnya misalnya kan, atau laporan pertanggungjawaban perjalanan dinasnya, ya kita gunakan jalur hukum, yaitu melalui eksekusi secara paksa. Tapi ya kita berharap para anggota DPR memberikan secara sukarela, karena ini adalah sudah perintah hukum. Ya, ini sudah perintah hukum sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2008, termasuk Perki nomor 1 tahun 2008. Termasuk bahwa DPR itu penyelenggara negara kan harus tunduk dan taat kepada aturan hukum. Demikian. Satu lagi Pak Ketum. Ya. Berdasarkan perjuangan tim PKN RI Pusat melakukan baik permohonan informasi publik ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta maupun melakukan persidangan di sengketa dokumen informasi publik di Komisi Informasi DKI Jakarta, apa saran Pak Ketum kepada seluruh tim PKN RI di wilayah berdasarkan sampel atau contoh atau apapun itu namanya yang diperjuangkan oleh tim PKN RI Pusat? Saya sudah paham. Terima kasih. Saya akan menginstruksikan kepada seluruh tim PKN yang ada di seluruh desa, mulai dari Sabang sampai Merauke, agar melakukan permintaan informasi publik kepada ketua, kepada DPR yang ada di daerah masing-masing. Dan saya minta juga kepada
ketua DPR atau anggota DPR yang ada di daerah maupun pusat, mulai dari Sabang sampai Merauke. Anda harus melihat ini sebagai jurisprudensi, sebagai contoh. DPR, ketua DPR DKI Jakarta memberikan secara sukarela waktu mediasi itu. Artinya di situ bahwa dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa yang ada di kantor DPR, masalah dana reses, masalah perjalanan dinas, masalah anggaran untuk peningkatan kompetensi, termasuk tunjangan, itu adalah terbuka. Masyarakat boleh tahu. Karena itu, inilah salah satu dasar hukumnya. Dan kita minta kepada seluruh anggota DPR yang ada di Indonesia ini untuk mengikuti contoh atau persidangan pada hari ini. Demikian, saudaraku. Hah? Mungkin dari Pak Mahyudi, mungkin ada tambahan, silakan. Sini Pak. Oke. Oke, gimana Pak? Mungkin Ya. ada tambahan? Siap. Terima kasih Pak Ketum. Ya, silakan. Buat teman-teman di seluruh wilayah NKRI, tadi Pak Ketum sudah sampaikan, inilah perjuangan tim PKN RI Pusat. Harapan tim PKN RI Pusat dan tentu harapan daripada Pak Ketum, semoga semua tim PKN RI di seluruh wilayah NKRI betul-betul mempunyai jiwa baja untuk melakukan perjuangan sesuai dengan arahan dan petunjuk daripada Ketua Umum PKN RI. Kepada pejabat publik, kami atas nama tim PKN RI berharap jangan coba-coba untuk melakukan distorsi terhadap undang-undang informasi publik. Saya rasa hanya itu yang ingin saya sampaikan. Semoga teman-teman dengan adanya hasil perjuangan yang seluruhnya dikabulkan oleh Komisi Informasi DKI Jakarta terhadap permohonan daripada tim PKN RI, semoga ini menjadi landasan buat kita untuk berjuang ke depan. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan semua kita tetap semangat. Bravo PKN. Jadi ada lagi yang perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai, yang kami banggakan, bahwa pemantau keuangan negara ini adalah lembaga rakyat. Ya, lembaga rakyat. Kami juga menyampaikan aspirasi masyarakat dengan ketentuan hukum, yaitu Undang-Undang 1428. Perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh para pejabat, khususnya anggota DPR ya, Betul. termasuk gubernur, bupati, kepala dinas, kepala desa, kepala seperti sekolah. yang sekarang ini, Ya. yang disebut dengan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa itu nggak ada lagi cerita, itu terbuka untuk umum, Itu milik rakyat. itu milik rakyat sesuai dengan Perki nomor 1 tahun 2021 pasal 14 dan pasal 15 dinyatakan di situ. Saya ulangi lagi, Perki nomor 1 tahun 2021 pasal 14 dan 15 dinyatakan bahwa dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa itu terbuka untuk umum. Dokumen kontrak itu apa aja isinya? Di situ sudah surat perintah kerja, rencana anggaran biaya, spesifikasi pekerjaan, volume pekerjaan, serah terima pekerja, di situ jelas, termasuk anggaran-anggaran. Di situ jelas, itu terbuka. Nggak ada lagi tafsir-tafsir lain. Itu sudah terbuka. Demikian juga masalah laporan dana reses, ya, dana reses. Anggota DPR melaksanakan reses. Itu menggunakan anggaran rakyat. Artinya rakyat berhak tahu, harus tahu di mana dilaksanakan dana resesnya. Berapa orang yang datang waktu reses. Betul. Mana laporan pertanggungjawaban makan dan minumnya. Betul. Termasuk
apa namanya sewa gedung, sewa sistem, tenda, kan itu waktu reseskan pertemuan itu harus jelas, harus lengkap kwitansinya, pemesanannya di mana, gitu kan. Nah demikian juga masalah perjalanan dinas kemana, ya kan? Surat perintah perjalanan dinas harus jelas. Tujuannya dalam rangka apa? Tujuannya dalam rangka apa? Termasuk fotokopi tiket pesawat atau tiket kapal. Termasuk perjalanan dia mulai dari rumah ke bandara. Itu harus jelas uang taksinya. Itu nanti harus diberikan oleh ketua anggota DPR. Kenapa? Itu informasi terbuka dan masyarakat berhak untuk tahu. Kenapa? Kita ini rakyat harus tahu kemana itu anggaran. Karena anggaran itu adalah hasil jerih payah atau keringat daripada rakyat. Jadi kami pemantau keuangan negara mewakili rakyat untuk mengetahui hal-hal tersebut dan nanti akan kami laporkan ke masyarakat juga melalui Facebook, website kami terbuka kok di situ, website yaitu www.pknri, termasuk juga nanti dan lainnya. Untuk itu kami minta kepada para anggota DPR agar mempersiapkan diri bahwa kami akan mengambil dokumen tersebut. Kami minta berikanlah secara sukarela, jangan sampai kami mengambil tindakan-tindakan hukum secara eksekusi. Demikian saudara-saudaraku sebangsa tanah air, bravo PKN, Jaya Indonesia.